Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usman Ali, guru pendidikan agama Islam di SMPN 8 Pujut, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi tahun 2025 di LPTK UIN Mataram dengan NIM 25011111044. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja pada materi bab 3 kelas 7 dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Mari kita sama-sama simak video pembelajarannya. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak temannya hari ini? Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Saya akan cek kehadiran kalian dulu. Mulai dari Ahmad Reno. Hadir. Terus Aprilia. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia untuk membuka pelajaran kita. Ini untuk membuktikan bahwa kita cinta tanah air ya. Dimohon untuk berdiri ya. Dan duduk kembali. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran kita striking dulu ya, biar kita semangat ya. Semangat, mumpung masih pagi ini. Mumpung masih pagi, kita semangat dulu. Oke, kita striking dulu. Yaitu di sini teman, di sana teman. Kita mulai 1, 2, 3. Semuanya dari
sebelum kita lanjut ke materi kita, bahasan kita hari ini, siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Ya. Saya tahu apa materi kita sebelumnya? Tentang Asmaul Husna. Tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna secara bahasa berarti nama-nama yang indah dan baik. Istilah ini merujuk pada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia, sempurna dan mencerminkan sifat-sifatnya yang agung. Oke, tangan. Dan yang kedua, mana Asmaul Husna yang kita bahas ada beberapa ya, dari Al-Alim, Al-Sami dan seterusnya. Siapa yang tahu? Saya Oke, Mistiana. Al-Alim yaitu Maha Mengetahui, Al-Khabir Maha Teliti, As-Sami Maha Mendengar, dan Al-Basir Maha Melihat. Oke, tepuk tangan. Materi yang kita bahas hari ini adalah menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Bab 3 ya. Jadi sebelum kita belajar materi ini, kita akan melihat tujuan pembelajaran kita. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama, melalui pembelajaran inquiry, kalian dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, melalui teknik pembelajaran teknik everyone is teacher, kalian dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemanaan salat zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar dan di dalam lingkungan sosial. Jadi saya sudah bagikan bahan atau buku ajar. Untuk materi kita ini akan membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu makna sholat, yang kedua makna zikir, yang ketiga sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan munkar, yang keempat menamakan salat lima waktu dan zikir secara konsisten. Itu fokus pada yang 4 ini ya. Jadi yang pertama, pengertian sholat. Sholat secara bahasa itu artinya doa ya, atau doa minta kebaikan. Secara istilah, serangkaian ucapan dan gerakan yang tentunya yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sebagai sebuah ibadah. Ketentuan sholat ini telah diterangkan di surat Al-Ankabut ayat 45 ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Nah, yang artinya sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan ketahuilah mengingat Allah atau salat itu lebih besar utamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Sudah cukup jelas ya. Nah, ini materi yang kedua mengenai zikir. Apa sih artinya zikir? Yaitu ingat. Istilah mengingat Allah sebagai upaya untuk mendekatkan diri padanya. Artinya ingat. Masya Allah, itu sudah zikir. Subhanallah, zikir. Lihat. Nah, paling gampang itu zikir itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Coba bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha kira-kira itu ya materi kita hari ini. Untuk selanjutnya, silakan kalian perhatikan gambar infografis yang ada di bukunya. Sekarang silakan diskusikan dengan temannya infografis yang sudah ada di bukunya. Setelah itu buat pertanyaan lemparan. Yang kelompok 1 buat pertanyaan, nanti akan dilempar ke kelompok 2. Yang kelompok 2 buat pertanyaan, dilempar ke kelompok 3. Ya. Nah, sekarang diskusikan 5 menit saja ya. Gak usah
Ya. Nah, infografis yang ada di bukunya di halaman 52. Silakan didiskusikan dengan temannya. Ya, itu ya. Ini jika niatan artinya ini dirubah. Oke. Lima menit saja diskusinya ya. Ya. Oke, cukup ya diskusinya. Kita diskusi. Ya. Oke, sekarang buat pertanyaan. Kelompok 1 buat pertanyaan. Silakan. Kelompok 1 mana pertanyaannya? Nanti akan dijawab oleh kelompok 2. Siap-siap ya. Kelompok 1. Silakan. Berdiri. Mengapa salat dan zikir penting dilaksanakan? Mengapa salat dan zikir penting dilaksanakan? Oke, silakan dijawab. Karena salat dan zikir merupakan ibadah utama dalam Islam yang menjadi wujud ke atas seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kelompok 3 ya. Buat pertanyaan untuk kelompok 4. Bagaimana salat dan zikir yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Coba berdiri, siapa yang menjawab? Salat dan zikir tidak sekedar ritual, tetapi mendidik jiwa agar taat dan menjauhi maksiat. Taat dan menjauhi Maksiat. ya. Oke, tepuk tangan dulu. Untuk tugas yang kedua. Tugas yang kedua, kita akan baca pantun pemantik di halaman 53. Nanti ada salah satu dari teman kamu yang akan baca 2 pantun pemantik itu untuk ke kelompok-kelompoknya itu buat pesan ya. Pesan apa yang tertera di pantun pemantik tersebut. Silakan kelompok 2 yang baca pantunnya. Kelompok 2 berdiri. Yang kencang. Nanti bilang cakep gitu ya. Ya. Cari bahan lama di gudang. Cakep. Karena dengan gawat. Cakep. Menjadikan hidup lebih terang. Cakep. Menerima waktu jangan terlewat. Ya. Tepuk tangan dulu. Terus kelompok 1 untuk pantun yang pertama. Nah, Biasa malu pergi berkemah. Teh jangan pakai gula. Banyak-banyak beribadah. Hindari perbuatan tercela. ini juga Bapak punya pantun ya. Pergi ke masjid saat fajar menyingsing. Hati tenang, jiwa pun damai. Saat salat dan zikir teruslah disinggih. Agar hidup berkah setiap hari ramai. Ya. Maksudnya, nah sekarang selanjutnya pesan apa ya? Pesan apa yang ada di tercantum di pantun yang kalian baca itu. Mungkin kelompok 3 pesan apa yang bisa ditemukan? Untuk pesannya yaitu kebiasaan sholat dan zikir melatih diri untuk disiplin, sabar dan menjaga hati agar selalu bersih dari sifat buruk. Nah, terus ini kelompok 4 pesan apa yang kamu dapatkan dari Tentang motivasi ibadah, salat tepat waktu dan berzikir secara rutin adalah bentuk ketaatan kepada Allah yang akan membawa kebahagiaan dan ketentraman hidup di dunia maupun akhirat. video yang saya tampilkan di depan, kalau diperhatikan itu nanti kita diskusikan kelompok ya, diskusikan setelah melihat video yang ada di depan, silakan diskusikan dengan temannya. Setelah itu presentasi ke depan, paham ya? Paham.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam menjalani aktivitas kita senantiasa dalam kesehatan, kelancaran, dan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara bahasa sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam, yaitu makna zikir. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah SWT sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Selanjutnya yaitu sholat untuk meraih Al-Quran dan menghindari mengantarkannya mereka pada kesuksesan dan pengampunan dari segala kesalahan. Yang keempat yaitu memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah SWT. Yang kelima, memperoleh ketenangan. Terus selanjutnya diskusikan beberapa menit ya, dan kita akan presentasikan ke depan ya. Jadi kelompok berapa yang bisa presentasikan dulu apa yang dapat? Untuk kelompok satu aja, kelompok satu. Nomor 1, presentasikan hasil diskusinya, ya. Presentasikan hasil diskusinya. Ayo, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan anggota kami. Ada Zulka, Anto, Tisha, Tasbian, Elma, dan saya Haris. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Salat dan zikir adalah cara utama seorang muslim untuk berkomunikasi dengan Allah dan melaksanakan salat 5 waktu tepat waktu dan membiasakan zikir setelahnya. Kita akan merasakan ketenangan hati, jiwa, dan semakin dekat dengan Sang Pencipta. Kedekatan ini menumbuhkan rasa syukur, sabar, dan takwa dalam menghadapi berbagai ujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2. Kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya saya memperkenalkan anggotanya. Yang pertama, saya sendiri Miss Diana, di sebelah saya Aprilia, kemudian lalu Darian, Faizul, dan Reno. Hasil diskusi kelompok kami. Kebiasaan melaksanakan sholat secara khusyuk dan memperbanyak zikir berpengaruh besar pada pembentukan karakter. Orang yang rajin sholat dan zikir akan lebih terjaga ucapan dan perbuatannya, menjauhi perbuatan buruk, serta memiliki sifat jujur, sabar, dan berhati. Dengan begitu, sholat dan zikir tidak hanya menjadi ritual, tetapi juga membentuk perilaku sehari-hari yang sesuai ajaran Islam. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, saya akan memperkenalkan nama anggota, yaitu ada Sakinah, ada Rizky, ada Randy, dan Rizky Ala, dan saya sendiri Mariana.
Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu sholat dan zikir sebagai sumber kekuatan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering dihadapi tantangan, tekanan, atau kesulitan. Dalam sholat dan zikir menjadi sumber kekuatan batin yang membuat hati tetap tenang dan pikiran jernih. Melalui keduanya, kita memohon pertolongan Allah, mendapatkan petunjuk, dan memperoleh semangat baru untuk terus berusaha menghadapi segala masalah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Oke, kelompok terakhir. Kelompok terakhir, silakan maju. Kelompok terakhir. Silakan maju kelompok terakhir. Silakan maju. Oke. Ayo, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, saya akan memperkenalkan anggota yang di sebelah kanan saya ada Dila dan Berlina, dan di sebelah kiri saya ada Ridwan dan Dika, dan saya sendiri Toma. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu salat mengajarkan kedisiplinan karena harus dilakukan tepat waktu 5 kali sehari. Sementara zikir mengajarkan konsistensi dalam mengingat Allah kapanpun dan dimanapun. Kebiasaan ini membentuk pribadi yang teratur, bertanggung jawab, dan konsisten dalam menjalani aktivitas harian, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian ya. Demikian pembelajaran kita hari ini, dan tugas-tugas sudah dilaksanakan. Sebelumnya kita semangat dulu. Kita stretching dulu ya. Belum nanti ada simpulan. Kita stretching dulu. 1, 2, 3. Selanjutnya, siapa yang mau menyimpulkan dari pembelajaran kita yang dari awal sampai akhir tadi? Silakan kelompok 3. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Sholat merupakan amalan ibadah yang paling tinggi nilainya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. 2. Sholat merupakan tiang agama. Meninggalkannya berarti merobohkan bangunan keberagamaan. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan melaksanakan ibadah sholat kepada setiap muslim. Selain itu, meningkatkan ketakwaan juga dapat menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. 4. Zikir merupakan elemen yang penting dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita tidak melaksanakan sholat, maka kita akan berdosa. Jika kita tidak menjalankan sholat, pasti kita tidak melaksanakan zikir, karena keduanya sangat erat hubungannya. 5. Sholat dan zikir memiliki hikmah sebagai berikut, yaitu menguatkan akidah, menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh kedamaian hati dan jiwa, memperoleh ketenangan jiwa dengan menjauhkan dari kelalaian, melatih berdisiplin, membiasakan hal-hal yang bermanfaat, dan mewujudkan akhlak mulia. 6. Beberapa upaya agar istiqomah dalam sholat dan zikir sebagai berikut. Menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami manfaat sholat dan kehidupan, kita akan kembali ke akhirat. Niat yang tulus, lakukan sholat berjamaah, berteman dengan orang yang rajin sholat, dan banyak membaca buku keislaman. Oke, tepuk tangan dulu. Untuk
materi kita ini sudah selesai ya. Gimana dengan materi kita hari ini? Apakah kalian sudah paham? Enggak dengan materi ini? Nah, saya berharap sholat dan zikir ini kita laksanakan bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya nanti sholat dan zikir ini kita akan laksanakan setiap pagi Jumat ya, untuk tindak lanjutnya. Itu setiap pagi Jumat yaitu sholat duha secara berjamaah ya. Dan kita akan lakukan zikir bersama-sama di hari Jumat ya. Siap ya? Siap. Oke, sekarang untuk menutup pertemuan kita pagi hari ini, silakan ketua kelas dulu untuk memimpin doa penutup hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.